Ini lihat sini. Ini depan. Senyum. Tentu salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Yang kami hormati Bapak di Reskrimum Polda Metro Jaya beserta tim, ada Pak Kasubdit Jatantras, penyidik, Pak Kanit 2. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan ahli, karena penyidikan ini dilakukan secara scientific crime investigation dengan kolaborasi interprofesi. Antara lain yang pertama yang kami hormati Ketua Umum Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR, Bapak Nathanael Sumampau, PhD. Kemudian dari tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati juga hadir, dipimpin oleh Ibu Dr. Farah SPMM. Terima kasih Bu. Kemudian yang kami hormati tim dari Puslap 4 Bareskrim Polri yang juga membantu dalam proses penyidikan kasus ini, Pak Akbp Faisal Rahmat dan Kompol Heri Prianto yang kami hormati. Rekan-rekan, nanti akan dijelaskan proses pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya terkait meninggalnya seorang anak laki-laki yang berusia 6 tahun beberapa waktu yang lalu di TKP-nya adalah di kolam renang. Pada kesempatan yang baik ini kami juga mohon izin mengaturkan rasa bela sungkawa dan turut duka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya seorang anak laki-laki ini. Semoga beliau tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan semoga keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan kesabaran dan ketabahan. Dan kami perlu jelaskan, ini merupakan komitmen dari Polda Metro Jaya, dalam hal ini penyidik Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus ini dengan terang sesuai dengan SOP yang berlaku secara prosedural dan profesional serta proporsional. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak di Reskrimum untuk menjelaskan terkait pengungkapan kasus ini. Mohon izin silakan. Bagi yang ingin bertanya. Ya. Baik, terima kasih. Terkait laporan polisi model A, bahwa laporan polisi model A ini merupakan suatu laporan polisi yang mana pada saat dilaporkan itu dilaporkan ke Polsek, waktu itu hanya dilaporkan ada orang tenggelam, sehingga anggota Polri yang mendatangi ke TKP selanjutnya melakukan pengumpulan informasi dan memiliki kewajiban untuk membuat laporan polisi model A, karena waktu itu belum diketahui siapa yang melaporkan pada saat itu, karena dari Polsek hanya terima telepon. Kemudian belum diketahui juga waktu itu siapa daripada keluarga daripada korban. Makanya laporan polisi model A merupakan laporan polisi yang dibuat oleh petugas Polri ketika menemukan suatu kejadian. Ya. Cukup Mas? Ada lagi sebelah kiri? Oke, Mas ini silakan.
kasih. Pertanyaannya mungkin sekaligus saya meluruskan ya, kalau lebam mayat itu adalah kondisi normal. Itu semua orang yang meninggal dalam waktu kurang lebih 20-30 menit pasca kematiannya pasti akan timbul lebam mayat. Jadi mungkin rekan-rekan media juga bisa membantu meluruskan kalau kita ngomongin luka, mungkin yang dimaksud adalah luka memar. Gitu ya. Jadi kalau lebam itu normal. Jadi kalau ada orang dipukul lebam-lebam itu rasanya mungkin dia sudah meninggal. Ya, jadi untuk memar tidak kami temukan. Gitu. Tapi memang harus tadi saya garis bawahi bahwa kondisi jenazah itu sudah 10 hari di makam dan beberapa kulit di daerah tubuhnya itu memang sudah menghilang. Jadi yang tadi saya bilang ya, sebagian kulit daerah wajahnya, lehernya, pundak kanan sampai ke dada sisi kanan tuh sebagian besar kulitnya sudah menghilang, dan itu sebenarnya proses normal akibat proses pembusukan. Jadi kalau misalkan dibilang ada luka nggak dok di wajahnya, mungkin ada waktu saat sebelum pembusukan ya, tapi kan karena saya tidak melihat kondisi jenazah di awal, jadi saya tidak bisa menyatakan bahwa benar ada luka. Jadi memang yang paling kompeten untuk menjawab luka tersebut adalah sebenarnya dokter yang pertama kali melakukan pemeriksaan, dan itu sudah di BAP juga oleh pihak penyidik. Demikian. Terima kasih. Oke Mas. Ya, silakan. Pertanyaannya kepada saya. Oke. Pada Pak Detwi kali ya, selaku penyidik ya. Boleh. Baik, untuk terkait dengan motif, kami dari tim penyidik masih melakukan pendalaman. Hal ini juga kami masih menunggu hasil dari tim Apsifor. Jadi kami tidak bergerak sendiri di dalam hal ini untuk menggali motif, tapi tetap kami akan menggandeng dari tim Apsifor untuk nantinya kita bisa menggali motif apa yang dilakukan oleh tersangka. Demikian Mas, ya. Cukup ya Mas ya. Oke, silakan Mbak. Ada indikasi dia pembunuhan berencana gitu. Terus yang kedua itu kan di video itu kan si tersangka sempat angkat si korbannya gitu ya Pak. Apakah itu dia sempat ragu-ragu untuk melakukan aksinya itu atau gimana Pak? Baik, terkait masalah indikasi pembunuhan berencana, tentunya nanti kami akan selaraskan keterangan-keterangan saksi yang ada. Namun dari pasal yang kita terapkan, kami sudah menerapkan pasal 340 yang mana yang merupakan pasal daripada pembunuhan berencana. Untuk masalah pembuktiannya, indikasi ada pembunuhan berencana, kami sudah terapkan. Kami akan nanti perkuat dengan keterangan saksi maupun ahli. Termasuk kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang yang memiliki sertifikasi untuk melatih renang ataupun ahli di bidang renang. Jadi kami nanti akan melaksanakan hal tersebut. Nah, terkait dengan korban juga mengangkat, ini kami akan lebih dalami lagi nanti bekerja sama dengan Apsifor untuk menentukan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Dari tengah ada lagi? Nah, ya. Ya, Dalam postingan terakhir dari orang tua korban itu dari bapaknya sendiri memposting bahwa itu ada sepasang laki-laki dan perempuan dengan partner insect, yang berarti di situ kode salah satu kode kemungkinan menjadikan kode dari si anak ini bahwa tersangka ini punya partner dan perempuan ini. Lalu menjadi pertanyaan adalah apakah Tamara akan kembali diperiksa dan atau mungkin ada dugaan bahwa Tamara juga ikut terlibat atau sebagai dalam Baik, terkait dengan hal tersebut, tentunya kami akan melakukan pendalaman lebih lanjut. Kalau hasilnya seperti apa, nanti akan kita sampaikan. terima kasih Mas. Tengah dulu ya, oke. Alasan si pelaku ini menggelemi korban itu apa sih Pak? Kalau dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik,
bahwa si tersangka ini beralasan melatih pernapasan dengan melakukan nyelem-nyeleman, itu bahasa di BAP. Namun ini akan kita compare nantinya dengan keterangan saksi maupun ahli berdasarkan analisis daripada rekaman video. Nantinya akan kita tunjukkan kepada para saksi maupun kepada ahli untuk dilakukan analisis dan nanti apa disimpulkan oleh para ahli. Padir. Oke, jelas Mas ya? Bentar ya Pak. Pak. Tengah sudah, kanan dulu ya, nanti balik lagi baru. Pak, ya, izin Pak mau bertanya terkait dengan ini kepada Padir. Ini Pak mau bertanya Pak terkait dengan ini kan kejadiannya kan dia kan berenang ya berarti ya. Nah itu pertama sudah berapa kali sih si YA ini mengajak Dante ya RA ya Pak berenang seperti itu sudah berapa kali dia diajak berenang? Yang kedua, apakah ini kan kalau dilihat dari durasi waktu itu kan bervariatif gitu ya. Dia ada yang sebentar, ada yang sedikit, ada yang sebentar, ada yang sedikit. Ini kenapa saat ada yang 2 detik, terus ada yang 30 detik, ini kenapa gitu alasan dia ntar bisa membiarkan si anak itu naik gitu? Itu apa alasannya? Apakah memang benar dalih dia itu terkait dengan latihan berenang untuk pernapasan? Seperti itu, makasih. Baik, terima kasih. Terkait dengan sudah berapa kali korban diajak berenang oleh tersangka, ini sudah berkali-kali Mas ya. Kami untuk tepatnya nanti akan kami konfirmasikan lanjut kepada ibu korban dan ya, untuk lebih memastikan berapa kalinya, namun sudah berkali-kali. Kemudian yang berikutnya lagi terkait pertanyaan kedua, kenapa durasinya ditenggelamkannya beda-beda? Rekan-rekan sekalian, di dalam hasil analisis terhadap rekaman video ada indikasi bahwa ketika waktunya pendek dimasukkan di belakang kepalanya itu karena di situ ada beberapa lifeguard yang ikut melihat. Jadi pada saat itu melihat, kemudian disitulah sebentar. Nah ini akan kita dalami lebih lanjut, nantinya kita matchkan antara video dengan keterangan para lifeguard yang ada di situ pada saat itu. Jadi kami sudah mendapatkan beberapa indikasi kenapa lah pada saat itu waktunya sebentar karena lifeguard kan melihat atau mungkin pas lewat. Ini mungkin yang akan menjadi bahan untuk pendalaman kita nantinya. Jawab Mas ya. Oke.